Oke, baik teman-temanku yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitabnya, saudara. Haleluya. Hari ini part yang keberapa? Bisa bantu Pastor Daud, part yang keberapa hari ini? 24 kah? Oh, part yang ke-25. Yes, luar biasa ya. Part yang ke-25, puji Tuhan. Ya, kemarin kita sudah belajar saudara ya, di part yang ke-24 bagaimana Tuhan tegas sekali menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa pengurapan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru itu dia berikan kepada setiap orang yang percaya. Allah memberikan kasih karunia kepada kita menurut ukuran yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itu artinya di dunia manapun saudara berada, di dunia pendidikan, di dunia IT, di dunia bisnis, di dunia kesehatan, di dunia politik, dunia apa lagi yang saudara sebutkan, Tuhan Yesus tempatkan saudara di sana agar saudara berfungsi menjadi orang-orangnya Tuhan, menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk mempertontonkan kebesaran Tuhan bagi dunia ini. Ya, kemarin kita sudah belajar, jangan anggap enteng dengan panggilan dan juga kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan pernah berpikir, Pastor Daud, saya ini hanya seorang pembantu Pastor Daud. Saudara boleh bayangkan, saudara, seorang pembantu Pastor Daud. Dan mungkin saudara bilang, saya ini seorang pembantu, bisa bikin apa, Pastor? Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan Yesus sudah pilih saudara di marketplace, di tempat di mana saudara berada, saya pastikan Tuhan Yesus akan bekerja di sana. Pernah satu kali seorang panglima perang, saudaraku, dalam satu negara yang selalu menang karena tugas seorang panglima perang ini, namanya adalah Naaman. Saudara boleh baca kisahnya, saudaraku. Cari aja Naaman di dalam ponsel saudara, nanti akan kelihatan. Saudara baca dari awal, saudara. Kita tahu bahwa Naaman ini seorang panglima perang, pemimpin perang yang sukses. Tidak ada perang yang tidak bisa menang karena Naaman ini, saudara. Tapi hebatnya, di tengah-tengah kehebatan Naaman ini, saudara, sebagai seorang panglima perang, badannya itu semuanya busuk karena kena sakit penyakit yang namanya kusta. Hanya dia bisa pintar menutupi sakit penyakitnya itu dengan yang namanya selubung, yaitu jubah perang yang dia pakai kemana-mana. Tapi kalau dilihat, didekatin dari dekat, Naaman ini bau busuk, saudara. Karena kusta di badannya itu banyak. Dari kepala ini mungkin tidak kelihatan karena dia ada ketopong, saudara. Orang-orang tidak bisa lihat. Lalu dia pakai jubah perang, badannya yang busuk itu, kusta di badannya itu tidak terlihat oleh orang. Tapi dia tetap punya keberanian dan kegigihan untuk berperang. Dan kalau dia yang memimpin perang, dia selalu menang, saudara. Tetapi masalahnya seluruh sekujur tubuhnya itu busuk, ada luka-luka kena kusta. Ketika dia pulang dari perang, saudara, ya, orang-orang tawanan yang kalah perang dari kota ataupun dari negara, seenak apa yang mereka anggap baik, cantik, ganteng, dijadikan budak, saudara. Ada satu orang perempuan dari keturunan Israel. Dia ditangkap, saudara, dan dibawa ke rumahnya. Dan dijadikan pembantu, saudaraku. Tetapi perempuan ini setia bekerja di rumah Naaman. Dia sebagai ART, asisten rumah tangga. Dia sayang sama Naaman sebagai majikannya. Dia sayang sama istrinya Naaman sebagai istrinya Naaman. Dia sayang sama anak-anaknya Naaman. Dia melayani mereka sebagai majikannya, saudara. Coba saudara bayangkan, dia seorang
tawanan atau budak yang dijadikan pembantu. Tapi hebatnya saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan saudara anak gadis keturunan Israel itu ditangkap saudaraku, dibawa dan jadi budak di rumahnya Naaman, Tuhan pakai pembantu itu saudara, anak gadis itu. Bagaimana caranya? Ketika Naaman pulang dari medan perang, dia buka semua baju jubah perangnya dia saudara. Gadis remaja itu melihat, iya Ibu Jenny nanti bisa baca ya, di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Saya tidak baca itu sekarang, tapi Roh Kudus ingatkan saya tadi saudara. Bagaimana kita ditentukan Tuhan, dipanggil Tuhan, menjadi blueprintnya Tuhan di dalam hidupnya kita. Kita harus berfungsi saudaraku. Jadi jangan anggap enteng posisimu, jabatanmu, pekerjaanmu, serendah apapun engkau, Tuhan mau pakai engkau saudara. Amin. Nah saudara, ketika Naaman pulang dari medan perang, dia buka jubah perlindungannya dia saudara. Itu perempuan itu melihat Naaman kesakitan karena lengket saudara, luka-lukanya itu copot. Naaman mengeluh. Padahal Naaman itu adalah musuhnya gadis itu saudara. Karena Naaman ini perang melawan orang Israel. Haleluya. Tapi itulah kesempatan bagi gadis yang percaya kepada Allahnya orang Israel. Di mulutnya selalu ada kesaksian. Di mulutnya selalu ada nama Yesus, nama Allahnya orang Israel, saudara. Ketika dia lihat Naaman, saudara, kesakitan, timbul belas kasihan di hati anak gadis itu. Apa dia bilang saudara? Tuan, bukankah di Israel ada seorang nabi? Mungkin kalau Tuhan didoakan sama nabi yang dari Israel itu, Tuanku bisa sembuh. Haleluya. Kalau seandainya Tuanku mau merendahkan hati, pergi dan minta nabi orang Israel itu berdoa buat Tuanku, saya percaya Allahnya orang Israel itu pasti akan menyembuhkan Tuanku. Coba saudara bayangkan, anak gadis itu sebenarnya adalah budak yang diambil dari kalah penjajahan saudara. Tapi sekalipun seperti itu, anak gadis itu tidak merasa tertekan sebagai budak di rumahnya, sebagai orang yang terjajah saudaraku. Lalu Naaman mulai berpikir ulang. Kenapa bangsa yang ku ajak perang ini saudara, dia bilang, kenapa bangsa yang ku jajah itu kok justru dia berbuat baik kepadaku? Haleluya. Lalu teman-temannya Naaman bilang, istrinya Naaman bilang, keluarganya Naaman bilang, memang apa salahnya kalau kamu dengarin anak gadis itu yang dia sampaikan? Barangkali dia benar, barangkali apa yang disampaikannya itu betul, bahwa sakit penyakit kustamu itu akan sembuh kalau didoakan oleh seorang nabi yang dari Israel, bukan nabi dari kota lain. Nabi yang berasal dari Israel, bukan negara lain. Naaman itu bukan orang Israel. Akhirnya Naaman saudara, dia bawa ajudannya, dia bawa kereta kudanya, dia pergi saudaraku, mencari Nabi Israel itu. Saudara pasti sudah tahu ceritanya. Naaman mengajak bujangnya yang namanya, siapa itu ya? Nama bujangnya ada satu. Dialah menemani untuk mencari Nabi Israel itu. Dan akhirnya ketemu saudara. Ya. Kemudian nabinya Israel itu bilang apa saudara? Sebenarnya Nabi Israel itu nggak mau menjumpai dia, nggak mau, karena dia tahu ini Naaman ini adalah manusia jahat.
yang membunuh banyak orang-orang yang percaya kepada Allahnya orang Israel. Iya, anak gadis itu pembantunya, betul, pembantunya Naaman. Tapi Naaman, dia rendahkan hatinya, dia tahu dia telah menyakiti bangsa Israel, saudara. Tetapi Allah mengatakan kepada nabinya ini, saudara, pergilah jumpai dia, sembuhkanlah dia. Lalu nabi itu keluar, dan nabi itu bilang begini, kalau engkau mau sembuh, pergilah engkau ke sungai Yordan, celupkanlah, cemplungkanlah tubuhmu, dirimu 7 kali, saudara. Saudara lihat, Naaman berpikir, loh, saya jauh-jauh dari kota saya, dari negara saya ke sini cari Nabi Israel. Harapan saya ditumpangin tangan kepalanya. Paling tidak dia mendoakan saya. Atau mungkin pakai kakimu saja saya didoakan, saya sudah bangga. Tapi kenapa saya ke sini, kamu suruh saya ke sungai Yordan yang penuh dengan lumpur dan kotor itu? Lalu kamu suruh saya 7 kali nyemplung di sungai itu, dan kamu bilang saya pasti sembuh. Awalnya Naaman gak percaya. Lalu ajudan-ajudannya bilang begini, Tuan, kita sudah jauh-jauh ke sini, jangan sampai kita pulang gak bawa apa-apa. Udah turutin aja, kenapa sih? Apa salahnya cuma nyemplung di sungai aja, kok mau kotor kayak dia? Kita juga perang malah ngelewatin yang namanya daerah-daerah yang penuh dengan binatang buas, kita nggak ngeluh. Ini cuma di sungai Yordan. Haleluya. Akhirnya Naaman juga mulai berpikir, ya udahlah, yang penting aku sembuh. Lalu dia pergi ke sungai itu, saudara, dengan hati jengkel barangkali, dia mulai membenamkan tubuhnya. 1 kali berdiri, dia lihat masih ada kustanya. Dia mulai agak panas hatinya. Masa saya seorang jenderal, seorang panglima perang, saya diperintah oleh Nabi Israel dengan mandi di air yang kotor begini seperti comberan. Lalu ajudan-ajudannya teriak, sudahlah, jangan keraskan hatimu, cemplungkan lagi kepalamu biar kamu sembuh. Naaman mulai, saudaraku, dia turunkan lagi derajatnya, dia nyemplung lagi di sungai itu 2 kali, dia lihat belum juga terjadi apa-apa, makin panas dia. Kalau saya nggak sembuh, akan ku kejar kau nabi, akan ku binasakan engkau. Mungkin begitu dalam hatinya. Tapi ajudan-ajudannya yang melihat dari pinggir sungai itu bilang, sudahlah, cepat 7 kali kamu taat, kenapa sih? Akhirnya Naaman, saudaraku, dia runtuhkan lagi egonya, dia runtuhkan lagi kesombongannya, dia nyemplung 3 kali. Tidak juga terjadi apa-apa. Karena nabinya Israel itu, saudara, dia minta 7 kali, masih 3 kali nggak terjadi apa-apa. Naaman mulai runtuh hatinya. Ya sudahlah, aku taat aja, saya nggak bisa. Sekalipun di balik perasaannya itu, saudaraku, dia marah karena diperlakukan seperti orang yang tidak punya harga diri. Ajudannya teriak lagi, ayolah komandan, cepatlah, kita mau pulang nih, biar kamu sembuh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dia cemplungkan lagi yang keempat, belum terjadi perubahan. 5 kali belum terjadi perubahan. Kalau seandainya Naaman mengeraskan hati, dia naik ke darat, pakai lagi jubahnya, udah kita pulang. Bohong semuanya itu. Seperti ada tulisan-tulisan di layar kan, bohong katanya, settingan katanya gitu kan. Haleluya. Kalau seandainya Naaman keluar dari sungai itu, pastilah dia nggak akan sembuh, karena dia tidak mematuhi perintah dari Nabi Tuhan. Ketika dia udah mau naik, saudara, ajudannya bilang, Tuan, jangan kita sia-sia sampai ke sini. Apa salahnya Tuan lakukan sampai 7 kali? Lakukanlah dengan rendah hati. Percaya,
Lalu Naaman berpikir lagi, ah ya sudahlah. Dia cemplung yang keempat nggak ada apa-apa, yang kelima nggak ada apa-apa, yang keenam dia cemplung lagi saudara. Lepas, mulai kustanya hilang, mulai kelihatan kulitnya halus. Yang ketujuh kali saudara, terus semua kustanya itu lepas dari tubuhnya. Naaman teriak, dia teriak ke langit, thank you Lord, aku sembuh. Mantap saudaraku, mantap. Masalahnya bukan di kesembuhan itu. Yang menjadi titik poinnya adalah Naaman sembuh karena perkataan seorang pembantu. Mungkin saudara-saudara tidak menyelesaikan tugas pelayanan sampai akhir. Ketika ada orang yang bermasalah, sakit, apapun saudara. Tapi Tuhan butuh mulutmu. Tuhan butuh bibirmu. Tuhan butuh kerelaan di hatimu untuk mau menyampaikan apa yang firman Tuhan sampaikan kepadamu. Jadi bukan perkara jabatan itu yang menentukan saudara layak atau tidak. Di posisi jadi pembantu pun Tuhan mau pakai saudara. Nanti saudara boleh baca ulang ya. Saya tadi mengilustrasikannya begitu dramatis. Nanti saudara baca ayatnya. Betul atau tidak yang saya sampaikan itu. Semua kita ini akan dipakai Tuhan, saudara. Di seluruh marketplace, dengar baik-baik. Di dunia pendidikan, saudara ada di sana, saudara harus jadi blueprintnya Tuhan. Ya, di dunia kuliner, di dunia bisnis, di dunia arsitek, di dunia IT, di dunia politik, di dunia kedokteran, semuanya ada di situ. Tuhan mau saudara berfungsi. Bilang sama saudara-saudaramu yang lain, mungkin dia menjadi seorang pejabat, mungkin dia menjadi seorang anggota DPRD, atau anggota DPR, legislatif, judikatif, saudaraku. Bilang sama mereka, kamu harus berfungsi menjadi blueprintnya Tuhan di sana. Kamu ke sana itu dikirimkan Tuhan semata-mata bukan hanya kebetulan, tapi kamu harus berfungsi seperti apa di tangan Tuhan hidupmu. Mantap saudara. Haleluya. Baik, saya kembali ke pengajaran sambungannya saudara. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ada 24 jam waktu satu hari. 24 jam. Biasanya kita bisa bagi 3 bagian. 24 dibagi 3 saudara. Oke, Ibu Jenny bilang 8 jam. Dalam satu hari saudara, satu hari satu malam, itu ada 24 jam. Semua kita punya. Oke, jadi bukan masalah posisi, status, bukan masalah gender saudara. Keadilan Tuhan dibuktikan bahwa selama satu hari satu malam kita dikasih waktu masing-masing 24 jam. Ya, sebentar ya, saya lagi dituangin air minum. Haleluya. Nah, kalau 24 jam dibagi 3 saudara, 3 ini biasanya adalah standar kehidupan manusia. Yang pertama,
8 jam yang pertama dipakai manusia untuk bekerja. Yang setuju katakan amin. 8 jam yang pertama dipakai manusia untuk bekerja. Makanya di standar internasional, di standar dunia, itu waktu jam kerja itu memang 8 jam, saudaraku. Tidak ada yang aneh. Dan itu nggak bisa diganggu-gugat, saudara. Jadi semua saudara yang ikut live di sini itu harus memanfaatkan waktu 8 jam untuk bekerja. Wajib saudaraku untuk bekerja. Bagaimanapun caranya. Itu sebuah keharusan buat orang yang hidup. Harus bekerja. Dan 8 jam berikutnya adalah istirahat, tidur. Jadi kalau memang sudah dikatakan 8 jam istirahat atau untuk tidur, saudara jangan lebihi, jangan kurangi. Usahakan 8 jam itu memang waktu untuk tidur. Mungkin saudara bilang begini, Pastor, saya kalau malam cuma 4 jam. Karena tidurnya paling bisa nyenyak jam 12, jam 4 sudah bangun. Baik, tapi 4 jam berikutnya harus tidur siang atau tidur sore. Cicil saudara. Kalau orang tua itu mungkin tidur lagi dia nanti jam 10, jam 11. Lalu nanti jam 3, jam 4 tidur siang. Yang penting 8 jam satu hari itu harus istirahat, saudara. Coba saudara bayangkan. Waktu kerja 8 jam itu sudah wajib saudara lakukan. 8 jam waktu istirahat sudah saudara lakukan. Sisa berapa jam lagi? 8 jam lagi. Sekarang saya tanya, 8 jam lagi dikemanakan sama kita, saudara? Kebanyakan nonton TikTok. Halo? Ada yang bisa jawab 8 jam lagi untuk apa? Itu Dor Mauli ketawa, dia kakak. Makan dulu katanya. Untuk membaca firman, untuk berdoa. 8 jam kah? Ayo, jujur dong, ya kan? Iya, yang kebanyakan sih nonton TikTok, apalagi kalau ngikutin Pastor Daud 5 jam, Pastor. Oke, puji Tuhan, anggap aja itu ibadah. 3 jamnya lagi kemana? Scroll. Iya, saya tidak mencari sebuah kesalahan dan kelemahan saudara. Maksudnya saya itu, kalau memang 24 jam itu kita bagi 3 dengan baik, saya pastikan kita semuanya ini maksimal. Maksimal di keuangan saudara, maksimal di kesehatan saudara, karena 8 jam sudah tidur. Amen. Ingat ya, maksimal di keuangan saudara, karena saudara rajin kerja 8 jam. Bagaimana kesehatanmu? Maksimal juga Pastor Daud, karena saya 8 jam istirahat. Masalahnya yang lebih parah saudara, 8 jam kerja enggak ada. 8 jam istirahat juga, waduh, pokoknya tabrak habis. Lalu 15 jam sisanya itu diapain gitu loh. Tuh, saya aja tidur nggak sampai 8 jam. Lalu sisa waktunya kemana dong? Heran kan? Ayo. Kalau saudara udah kerja 8 jam beneran saudara, mau buka warung, kayak mau jualan sayur, kayak mau dagang apa, kayak 8 jam, saya pastikan keuangan saudara sehat. Saya pastikan keuangan saudara sehat. Apalagi kalau saudara kerja sampai 15 jam. Kayak Alfamart itu loh. Buka pagi, ketemu sampai larut pagi. Kalau nggak banyak duit saudara, kelewatan. Haleluya. Tuh. Tiga standar
standar kehidupan aja saudara, kita sudah nggak disiplin. Jadi sekalipun sebenarnya saudara bisa ambil waktu sisa tadi untuk kerja, jadi 8 jam jadi 10 jam, oke, nggak apa-apa. Barangkali memang usahanya lagi rame, lanjutin aja saudara. Atau mungkin saudara kecapean setelah itu, tidurnya tuh jadi lebih 8 jam, mungkin jadi 10 jam. Udah nyenyak banget loh itu, udah enak, udah malas-malasan saudara. 10 plus 10 jam saudaraku 24 jamnya itu diapain biar maksimal. Amin ya. Sebenarnya Tuhan kasih sama kita itu hak bebas. Tapi apakah kita memanfaatkan di waktu tempat kita dimanapun kita berada saudaraku, kita benar-benar jadi seperti apa yang dimaui Tuhan. Itu yang penting. Tadi kalau ada yang bilang 8 jam kerja, 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jamnya itu harus untuk Tuhan. Apakah saudara memuji Tuhan 5 menit? Apakah saudara sedang berdoa 2 menit? Apakah saudara baca Alkitab setengah jam? Bagaimana caranya saudara agar 8 jam itu benar-benar untuk Tuhan, sekalipun enggak langsung 8 jam itu ke Tuhan saudara? Makanya saudara harus seling-selingin. Ketika saudara bekerja, jualan, bilang sama orang, "Shalom tante, shalom ibu, apa kabar? Wow, cerah sekali wajahnya ya. Saya percaya pasti ibu diberkati Tuhan." Sambil kerja saudara, cicil waktunya Tuhan tadi. Wah, Tuhan Yesus berkati ya Bapak Ibu semuanya. Saya senang Bapak Ibu diberkati. Amin. Dan apalagi ibu-ibu lebih dahsyat lagi karena dia biasanya kombur-kombur saudara, gosip-gosip, pakai itu untuk bersaksi. Kalian nggak tahu, saya kemarin itu nonton live-nya Pastor Daud. Saya baru lihat loh, merinding saya. Saya lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Masa iya sih? Kalau kau percaya sama Tuhan Yesus, sebenarnya memang Yesus itu ada loh. Yesus itu sampai hari ini dahsyat loh. Ternyata memang benar mujizat itu masih ada. Mulailah saudara bersaksi di sana. Iya, di mana kau lihat itu? Nanti ku kasih tunjuk lah biar kau lihat juga gitu ya. Iya betul loh, ternyata benar loh. Aku udah lihat langsung loh live itu. Coba kita lihat, ambil Alkitab dulu. Benar nggak apa yang dikatakan Pastor Daud? Kemarin ku catat itu. Coba lihat dulu Alkitab. Yuk kita lihat sama-sama. Masa ambil Alkitab. Biasanya dalam konteks seperti itu saudara, orang-orang yang dengar saudara itu manut saudara. Biasanya kalau saudara dengan posisi seperti itu, orang suka diskusi saudara. Oh ya, dahsyat Tuhan kita itu ya, dahsyat. Makanya udah kita nggak usah lagi lah ngaco-ngaco hidup inilah. Yuk kita dipakai Tuhan juga teman-teman. Apa salahnya sih kita doa bareng-bareng yuk. Sekalipun biasanya kita ini tukang-tukang melindur, tukang-tukang gosip, tukang-tukang ngomongin orang. Sekarang kita berubah lah yuk. Nyanyi kita, mana ambil gitar itu yuk. Nyanyi memuji Tuhan. Biasanya kalau begitu 3 jam nggak kerasa loh saudara. Jadi dimanapun saudara kita berada, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Haleluya. Dahsyat kan saudara? Jadi 3 bagian itu harus kita pertanggungjawabkan setiap hari. Baru namanya kita itu maksimal, saudara. Tetapi di antara orang-orang yang memiliki nilai jam yang seperti kita bahas tadi, tetap saja ada orang yang tidak punya waktu untuk Tuhan. Tetap saja. Nah, di berikut ini ada 3 bagian lagi yang harus kita pelajari, saudara. Tadi 3 bagian waktu ya. 3 bagian waktu itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan agar kita maksimal, saudara. Karena kita sekarang kan lagi di posisi ruang kudus, yang suka bersaksi, yang suka menjadi pelita menerangi tempatnya di mana dia berada, dan juga yang mencintai firman Tuhan,
dan juga yang menyampaikan firman Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, yang ketiga ini, saudaraku, perlu saudara perhatikan. Saya kasih labelnya itu KWH, saudaraku. Coba saudara bilang KWH. Amin. KWH, saudara. Haleluya. Coba saudara tuliskan KWH. KWH. Saudara pernah temukan KWH ada di mana? Saudara pernah tahu tulisan KWH itu ada di mana? Listrik, betul. Listrik. Kalau ingat listrik, ingat KWH ya. Kalau ingat melayani Tuhan, ingat KWH juga. Iya, PLN. Lalu saya mau tanya sama saudara, apa sih KWH itu, Pastor Daud? Nah, ini rahasia hikmat yang Tuhan kasih sama kita. Nah, dalam KWH itu, saudara, hampir mirip dengan listrik. Kalau KWH dilistrikkan itu namanya kilometers per hours, ya, kilometers per hours, maksudnya ukuran per meter listrik gitu. Kilowatt per hours, second gitu ya. Jadi ada putarannya itu, hitungan kilowattnya itu per detik berapa putaran, itu KWH. Tapi ternyata di dalam kehidupan kita KWH ini juga harus kita sadari, saudara. Apa itu KWH? Ingat ya. Yang pertama, saudaraku, K-nya itu kekuatan. Yang pertama, K-nya itu kekuatan. Yang kedua, W-nya waktu. Yang ketiga, hanya itu harta. Nah, iya kan? Nah, ini yang sering sekali terjadi, saudara. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, harta. Makanya disingkat KWH. Kekuatan, waktu, dan harta. Nah, ketiga hal ini harus kita persembahkan untuk Tuhan dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Perhatikan baik-baik ya, Pastor Daud ngajar ya. Kenapa jadi tiga bagian ini, Pastor, yang menjadi penting untuk kita menjadi standar bisa melayani Tuhan? Karena ternyata, saudaraku, ketiga hal ini tidak semua dimiliki orang. Tapi tadi yang 8 jam kali 3 semua kita punya. Jumlahnya sama, nilainya sama, tinggal saudara atur saja bedanya di situ. Tapi untuk yang KWH ini, saudaraku, kekuatan, waktu, dan harta, tidak semuanya kita punya lagi. Maksudnya, Pastor Daud, gimana sih, Pastor? Saya bingung nih. Saya jelaskan. Kekuatan. Di antara 400 orang ini, saudaraku, mungkin masih punya kekuatan. Kekuatan punya Pastor. Siap, kekuatan punya. Waktu gimana? Oh, kekuatan saya punya, Pastor. Waktu saya punya juga. Harta gimana? Nah, itu, Pastor. Saya nggak punya harta, Pastor. Apa yang mau saya persembahkan sama Tuhan, Pastor? Saya punya kekuatan, bisa saya persembahkan sama Tuhan. Saya punya waktu, banyak saya, Pastor. Saya orang pengangguran. Tapi harta jangan diharapkanlah, Pastor. Is okay. Kalau saudara nggak punya harta, saudara persembahkan kekuatanmu. Saudara kasih sama Tuhan waktumu. Jangan sudah nggak punya harta, waktu pun saudara nggak mau kasih. Kekuatanmu saudara nggak mau bagi sama Tuhan. Sehingga saudara nggak bisa berbuat apa-apa dimanapun saudara berada. Itu maksudnya. Sekarang kita putar lagi KWH-nya. Tadi kan saudara nggak punya harta, tapi saudara punya kekuatan dan saudara punya waktu. Di sisi lain, ada orang yang punya banyak harta, sibuknya bukan main cari harta, sampai dia bilang, Pastor, saya nggak punya waktu untuk melayani Tuhan. Kekuatan saya pun nggak punya karena semuanya dilimpahkan, saya sibuk bekerja, Pastor. Kalau saudara nggak punya waktu lagi, saudara udah nggak punya kekuatan, saudara harus pakai hartamu untuk menyenangkan Tuhan.
Atau mungkin saudara nggak punya waktu, tapi saudara masih punya kekuatan. Saudara punya harta, bagi dua-duanya. Karena jelas banyak orang yang merasa sibuk dalam bisnis pekerjaan saudara, hampir-hampir jarang pulang ke rumah. Kalau saudara memang sudah nggak punya waktu, bahkan saudara nggak punya tenaga lagi saudara untuk lakukan itu, nggak ada salahnya saudara mendukung pelayanan dengan hartamu. Paham ya saudara? Ada lagi orang-orang tertentu, pastor, saya udah nggak punya kekuatan, pastor, saya sudah tua, pastor, jalan aja lamban, gimana saya pelayanan? Nah, kalau orang sudah nggak punya kekuatan, kira-kira apa yang dia kasih, saudara? Oh, paham katanya. Masalahnya banyak orang punya harta, sudah nggak punya waktu, sekalipun kekuatannya masih ada, masih gagah, tapi nggak mau dia kasih sama Tuhan. Itulah yang menyebabkan tadi 8 kali 3 itu saudara tidak berfungsi dengan baik. Nah, di antara 400 orang ini mungkin 3 kelas tadi KWH itu saudara-saudara mungkin ada yang nempel di situ. Udah nggak bisa ngasih waktu, udah nggak bisa ngasih tenaga, bahkan hartanya pun juga nggak mau dia kasih untuk melayani Tuhan. Ada nggak orang seperti itu, saudara? Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Banyak, pastor. Bahkan kalau urusan melayani itu dia nggak ambil pusing. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, ya. Apa yang patut kita kasih sama Tuhan, kasihlah saudara. Mungkin saudara bilang pada sore hari ini, pastor, Tuhan Yesus serius, aku nggak punya harta untuk kubagi Tuhan. Aku tidak punya harta untuk kujadikan pelayanan Tuhan. Tapi aku masih punya waktu. Aku masih punya tenaga. Tuhan, aku mau pakai itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Keren saudara, keren. Keren. Kalau saudara sadar nggak punya uang, nggak punya harta untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan, pakai kekuatanmu, pakai waktumu, pakai tenagamu, saudara. Itu sudah cukup di hadapan Tuhan. Pergi pelayanan. Saudara mungkin nggak bisa kasih perpuluhan banyak, saudara mungkin nggak bisa menolong orang-orang miskin. Tenang, jangan merasa tertuduh. Kasih waktumu, lakukan pelayanan di gereja, lakukan pelayanan di rumah. Itu sudah cukup bagi Tuhan. Dan itu menjadi saksi bagi banyak orang. Ibu itu rajin loh. Saya salut loh lihat ibu itu, hebat dia. Haleluya. Tapi kalau saudara sampai udah nggak punya waktu, saudaraku sibuk luar negeri, muter-muter saudara, selalu saudara nginjak darat juga udah nggak, di langit terus dia, terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini. Bahkan kalau ukuran duit itu saudaraku, maaf ya, makannya di Jakarta, beolnya di Australia. Tidurnya di mana? Di Amerika, saudara. Ada orang yang model begitu. Saya bukan mau ukur-ukur kekayaan saudara, tidak. Tapi ada orang yang begitu, saudara. Saking sibuknya nggak punya waktu lagi melayani Tuhan. Bahkan nginjak gereja juga kagak. Tapi kalau hatimu ada di Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan serius Tuhan. Karena engkau menunjukkan jalan berkat ini, saya sampai sebegini sibuknya sebagai tanggung jawab Tuhan. Udahlah ampuni saya Tuhan, saya nggak punya lagi tenaga, saya nggak punya lagi waktu. Tapi inilah Tuhan, berkat yang kau kasih sama aku, inilah aku persembahkan. Aku mau memberkati gereja, aku mau memberkati para hamba Tuhan, penginjil Tuhan. Aku mau support mereka Tuhan. Hidupnya hamba-hamba Tuhan di desa-desa, di pedalaman Tuhan. Yang mereka makan nggak makan setiap hari Tuhan Yesus. Aku mau berkati mereka. Harusnya seperti itu saudaraku. Kalau saudara sadar udah nggak punya waktu lagi, inilah yang menjadi ganti tenagaku, waktuku ya. Tuhan terima kasih banyak. Bersinergi saudaraku, bersinergi. Jangan saudara sampai terakhir nanti saudaraku.
udah nggak bisa lakukan apa-apa. Harta ada, tapi nggak mau dipakai. Lalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku terlambat Tuhan. Aku sih banyak Tuhan, tapi udah nggak punya tenaga lagi Tuhan. Hidupnya sudah ada di atas tempat tidur, saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Matius pasal 22 ayat 18 sampai 21, 3 ayat, saudara. Cabut dulu mau pemuritan. Silakan ya. Iya, karena hari ini kan Pastor Daud tadi mulai dari jam 2 ya. Dari jam 2 ini udah jam 7. Oh, 5 jam juga. Oh my God, Lord. Haleluya. Oke, saudara, Matius 22 ayat 18 sampai 21. Dikatakan di sini, saudara, ya, saya bacakan buat kita semuanya. Matius 22 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Ayat 19. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, karena dalam cerita ini, saudaraku, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sedang ingin mencoba Yesus dengan yang namanya mata uang. Ya, mereka mau mencari kesalahannya Yesus. Jangan-jangan Yesus ternyata matre juga, barangkali begitu ya. Nah, ayat yang ke-19, saudara, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya, kepada Yesus. Ayat yang 20, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ya, uang itu kan ada dua sisi. Lalu ayat 21 jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Wajib. Kalau untuk Kaisar aja kita wajib memberikan apa yang kita harus berikan berupa pajak kepada Kaisar, ternyata di sisi sebelahnya, saudaraku, mata uang itu mungkin seperti dolar. In one God we trust. Kepada satu Allah kami percaya. Nah, kalau ternyata di uang itu, saudara, ada untuk negara, di baliknya ada ucapan syukur kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi bagian Kaisar, dan itu wajib engkau lakukan. Dan berikanlah kepada Allah, kepada Tuhan, apa yang wajib, yang harus kamu berikan. Ini bukan semata-mata mengenai uang, saudaraku. Tetapi dalam hidup kita ini, apa yang harus menjadi kewajiban bagi kita, bahwa itu adalah miliknya Tuhan. Haleluya. Nah, orang-orang yang hidup di dalam ruang kudus, saudaraku, hidupnya bukan dia lagi, tetapi milik Yesus. Jadi ingat, saudaraku, tetap 24 jam itu milik saudara dan saya. Tetapi bagaimana cara saudara dan saya memanajemen sehingga 8 kali 3 itu, saudaraku, benar-benar maksimal dalam hidup kita. Haleluya. Ya, jadi kalau saudara sampai menggunakan 24 jam itu bekerja, saudara, sampai nggak bisa ada lagi 8 jam yang lain, bahkan sampai saudara tidur pun saat bekerja, maka saudara, 3 bagian yang tadi menjadi KWH itu saudara harus ingat. Ingat sekali lagi, ada orang yang mempunyai kekuatan, ada orang yang mempunyai waktu, ada orang yang mempunyai harta. Tapi kalau saudara nggak punya kekuatan, tapi masih punya waktu dan harta, bagikan ini, saudara. Kalau saudara udah nggak punya waktu, tidak punya juga kekuatan, tapi saudara punya harta, pakai hartamu itu untuk melayani Tuhan. Kalau saudara nggak punya harta, tapi saudara masih mempunyai kekuatan, saudara masih mempunyai waktu, pakai kekuatan dan waktu itu sebagai bagian yang wajib saudara berikan. Haleluya. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.